ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับคือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้อตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้น้องอยากจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจนนักเรียนปลาหมึกเทินโดดโผล่หมดแล้วเอาตัวใหม่ไปคุณค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำ เริ่มที่ใครก่อนดี ครูคะขอเนี่ยกลับบ้านค่ะ เงินคือเศษกระดาษมานักเรียน แต่เด็กมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับ มนูน มาครับ สมร มาค่ะ ลำจวน ไม่มาค่ะ เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียวไม่เรียวไม่เรียว ทำอะไรกันน่ะ เธอ2 คนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวสิเด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ชี้นี่โอ๊ยโดนตาแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดแต่ค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ครับ คำพูดแต่ค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับคุณครู ม
วันละ 1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวน ทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ ครูครับครูครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ ครูจะเป็นแม่เธอเอง วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล นี่เลยคือว่ามันชื่นใจขอบใจนะให้ทุกคนมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda A. Saraswati MPD, yang terhormat Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pedagogik, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta kesehatannya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini walaupun secara virtual. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pendidik dan anak didik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang mana anggotanya bernama AF Abdul Majid dengan NPM 205060132, Nia Ayu Kartika 205060146, Nadia Maharani Putri 205060147,
60148, Nidia Tri Rahmawati 205060158, Tri Asyifa Lestari 205060159, dan saya sendiri Sri Ika Anjela Alfareza 205060141. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai pemaparan materi tentang pendidik dan anak didik. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian pendidik. Nah, apa sih pengertian pendidik itu? Pengertian pendidik menurut Kang Evel adalah orang yang membimbing anak supaya anak tersebut menuju ke arah kedewasaan. Nah, proses ini bisa dilakukan di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Di dalam keluarga itu bisa dilakukan oleh ayah, ibu, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Adapun untuk di luar keluarga itu bisa dilakukan di sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, pendidik itu secara kodrat bertugas untuk membimbing seseorang yang belum dewasa atau anak didik menuju proses dewasa. Di sini, seorang pendidik atau pengajar itu mempunyai peranan yang amat penting. Hal ini dikarenakan pendidikan itu merupakan suatu bimbingan atau pengajaran yang diberikan kepada pendidik untuk anak didik untuk proses menuju kedewasaan. Nah, pendidikan itu dikatakan berakhir jika anak didik itu telah dewasa. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Abdul Majid dengan NPM 205060132. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis pendidik. Jenis-jenis pendidik yang pertama adalah orang tua. Orang tua secara wajar menjadi pendidik pertama karena ketika lahirnya anak, orang tua secara alamiah dan kodrat yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Karena pada saat lahir, anak tersebut membawa ketidakberdayaan. Adapun ada dua ketidakberdayaan yang dibawa oleh anak. Yang pertama, yaitu dia tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri dan dia juga tidak berdaya untuk mengembangkan dirinya. Maka dari itu, peran orang tua begitu besar karena bukan saja sekedar mendidik anak agar menjadi besar dan pandai, tetapi menjadikan anak manusia yang mampu hidup bersama dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Kartika dengan NPM 2050606146. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian guru. Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik karena sebagai profesi di lembaga sekolah atau disebut dengan guru. Guru tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah sebagai pendidik, tetapi hanya sebagai pengganti orang tua. Untuk menjadi seorang pendidik, ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang guru. Di antaranya, guru harus memiliki kedewasaan. Guru harus mampu menjadi dirinya sebagai teladan. Guru harus menjadi seorang pribadi. Guru harus mengikuti keadaan kejiwaan dan perkembangan anak didiknya. Dan guru harus mampu menghayati kehidupan anak serta bersedia membantunya. Jadi, tugas seorang guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua yang mampu menarik simpati bagi siswanya dalam belajar. Ciri-ciri pendidik yaitu A. Memiliki kewibawaan. Ciri utama seorang pendidik adalah adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan memenuhi dengan penuh pengertian atas pengaruh tersebut. B. Mengenal anak didik. Mengenal anak didik meliputi sifat anak secara umum, meliputi usia anak, baik kelas tinggi maupun kelas rendah. Tidak ada satupun yang memiliki sifat yang sama, sehingga pendidik harus mengenal anak didik secara khusus agar pendidikannya dapat sesuai dengan setiap anak secara perorangan. C. Membantu anak didik. Pendidik harus membantu anak didiknya sesuai dengan
Yang diharapkan setiap anak didik ingin menjadi dirinya sendiri, ingin berdiri sendiri, ingin bertanggung jawab, dan ingin menentukan sendiri, sehingga pendidik tidak boleh memaksakan kehendak pada anak didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Nia, dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pendidik. Syarat-syarat pendidik yang pertama, seseorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Pendidik harus mempunyai banyak pengetahuan tentang apa yang disebut manusia dewasa sesuai dengan tempat dan waktu. Apabila di suatu negara terdapat suatu lembaga pendidikan, maka seorang pendidik harus mengenal tujuan pendidikan nasional atau cita-cita nasional di negara tersebut. Yang kedua, seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya. Mengenal atau mengetahui karakter anak merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang pengajar atau guru. Dengan mengenal karakter siswa, guru akan mampu membimbing dan mengarahkan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil yang baik. Dan yang ketiga, seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Nah, di sini harus bisa memilih yang mana yang cocok untuk seorang anak pada situasi tertentu. Ia harus menunjukkan jalan atau prosedur mendidik yang bagaimana yang harus ia gunakan atau tempuh. Dan yang terakhir, seorang pendidik harus menyatu dengan anak didiknya. Nah, di sini seorang pendidik harus bisa menyatu dengan anak didiknya, tetapi bukan berarti ia lupa akan dirinya sendiri. Ia tetap orang dewasa, tetapi harus menyesuaikan cara mendidik anak yang sesuai dengan dunia anak-anak. Selanjutnya, mengenai anak didik. Anak didik adalah individu yang belum dewasa yang mempunyai suatu potensi yang harus dikembangkan, yang harus memiliki kepribadian dan ciri khas yang berbeda dan berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pembelajaran. Peserta didik merupakan objek dari pendidikan, suatu individu yang sangat membutuhkan orang dewasa untuk membimbingnya. Salah satunya adalah guru atau pengajar untuk membimbing mereka menjadi lebih dewasa. Selanjutnya, ciri-ciri anak didik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. Nah, sejak lahir, anak telah dianugerahi bakat atau potensi yang berbeda-beda. Tidak ada anak yang lahir tanpa memiliki potensi, namun hanya saja karena kurang dikembangkan. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, maka diperlukan suatu bimbingan baik itu dari orang tua maupun lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Di sini dapat diartikan bahwa individu akan terus berkembang dan sedang berkembang, baik itu berkembang tentang pola pikirnya ataupun dalam fisiknya. Dia tidak akan tetap begitu saja, dia akan terus berkembang khususnya sesuai dengan usianya. Ketika individu sedang berkembang, maka peran orang tua atau guru sangat diperlukan. Atas dasar itu, pendidik harus dapat mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Nah, dalam proses berkembang, peserta didik membutuhkan bimbingan. Seperti halnya bayi yang baru lahir, ia sangat membutuhkan seorang ibu untuk berkembang dan untuk hidup. Namun di sini berbeda. Peserta didik memang bukan bayi lagi, namun mereka membutuhkan bimbingan dan tentunya masih tergantung kepada yang ia anggap dewasa. Nah, yang terakhir, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam perkembangannya, peserta didik mempunyai kemampuan akan membawanya kepada kedewasaan, di mana orang tua ataupun pendidik dapat membebaskannya, namun tidak membebaskan begitu saja, melainkan sedikit demi sedikit, di mana peserta didik sudah bisa menjalani kehidupannya sendiri agar dia dapat memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Selanjutnya ialah perkembangan anak didik. Halok membagi tahap perkembangan menjadi 10, yaitu yang pertama adalah periode pranatal.
di mana periode ini dimulai sejak terjadinya proses pembuahan atau konsepsi sampai anak terlahir ke dunia. Pada masa itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis yang sangat penting bagi seorang anak. Kemudian yang kedua adalah masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir dimulai dari hari pertama kelahiran sampai 2 minggu setelah kelahirannya. Masa ini ditandai dengan lepasnya tali pusat pada bayi. Kemudian yang ketiga yaitu masa bayi. Masa bayi dimulai 2 minggu setelah kelahiran sampai usia 2 tahun. Pada masa ini anak mulai belajar duduk, melangkah, berdiri, berjalan, dan mampu berlari-lari kecil. Anak juga mulai berkomunikasi dengan caranya sendiri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal ini dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal bagi kehidupan seorang anak. Selanjutnya yaitu masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir ini dimulai dari 6 tahun hingga 13 tahun. Masa ini dipandang sebagai anak sekolah dasar. Dan kemudian adalah masa pubertas, di mana pada saat usia 14 tahun hingga 15 tahun masa ini dipandang juga sebagai awal memasuki masa remaja. Masa remaja dimulai pada saat usia 15 tahun hingga 18 tahun. Dan masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Kemudian masa dewasa dini. Masa dewasa dini ini dimulai pada saat usia 18 tahun sampai 40 tahun. Selanjutnya ada masa dewasa madya. Masa dewasa madya dimulai sejak 40 tahun sampai 60 tahun. Dan yang terakhir adalah masa usia lanjut. Nah, masa usia lanjut ini dimulai pada usia 60 tahun dan hingga akhir hayatnya. Sekian dari saya, selanjutnya diserahkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidia Tramawati dengan NPM 205060158. Materi selanjutnya adalah peranan anak didik sebagai individu. Peranan peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Peserta didik dituntut aktif dalam belajar dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya. Dan karena itu, peserta didik sendirilah yang harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Setiap individu adalah unik, artinya setiap individu memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut bermacam-macam, mulai dari perbedaan fisik, pola berpikir, dan cara merespon atau mempelajari hal-hal baru. Salah satu komponen dalam sistem pendidikan adalah adanya peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan, sebab seseorang tidak bisa dikatakan sebagai pendidik apabila tidak ada yang dididiknya. Selanjutnya ada interaksi pedagogik antara pendidik dengan anak didik. Interaksi pedagogis merupakan suatu pergaulan antara anak dengan orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu manusia mandiri, manusia dewasa. Jadi, interaksi pedagogis itu merupakan pergaulan pendidikan yang mengarah kepada tujuan pendidikan. Kalau suatu pergaulan tidak mengarah kepada tujuan, hal tersebut hanya merupakan hal biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asyifa Lestari dengan NPM 2050606159. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang interaksi pedagogik antara pendidik dengan anak didik sebagai berikut. 1. Pendidikan berarti berkomunikasi. Nah, arti dari pendidikan berarti berkomunikasi yaitu menyediakan situasi yang baik, mengikuti irama anak, dan membantu untuk berkembang merupakan kewajiban pendidikan. Adapun syarat interaksi pedagogis yaitu 1. Rasa tentang pada anak didik. Yang kedua, hadirnya kewibawaan. Yang ketiga, kesediaan pendidik membantu anak didik.
Yang keempat, perhatikan minat didik. Selanjutnya, ada karakteristik interaksi pedagogis di sekolah. 1. Interaksi atas dasar tugas dan peran masing-masing. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, kemauan guru untuk membantu. Yang keempat, ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, ditandai dengan garapan materi. Yang keenam, interaksi pembelajaran ditandai dengan aktivitas anak. Yang ketujuh, guru mengambil peranan membimbing. Yang kedelapan, di dalam interaksi pembelajaran ada suatu disiplin. Yang kesembilan, ada batas waktu. Yang kesepuluh, interaksi belajar mengajar individual. Yang kesebelas, interaksi belajar mengajar berkelompok. Kedua-belas, interaksi belajar mengajar dengan tim guru. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pendidik dan anak didik merupakan dua unsur yang sangat menentukan guna terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien. Kedua unsur ini merupakan kunci terjadinya pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu manusia mandiri dan manusia dewasa, maka diperlukan interaksi pedagogis. Interaksi pedagogis ini pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Jadi, interaksi pedagogis merupakan pergaulan pendidikan yang mengarah kepada tujuan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.